sejahtera dan salam jumpa kembali Bapak Ibu Guru sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mensosialisasikan cara login di aplikasi website Sekolah Digital SMA Negeri 2 Konawe Selatan dengan menggunakan username dan password sebagai guru. Oke, langsung saja kita praktekkan caranya. Yang pertama, kita buka browser internet. Kemudian kita masuk di alamat situs Sekolah Digital SMA Negeri 2 Konawe Selatan. Nanti akan muncul tampilan halaman login seperti yang nampak di layar sekarang. Lalu yang ketiga, kita masukkan username dan password yang diberikan oleh admin sekolah. Dan kita ketik kode captcha yang ada di bawah. Selanjutnya kita klik tombol login. Kalau berhasil akan muncul tulisan selamat datang, dan kita akan diantarkan ke halaman dashboard dari aplikasi Sekolah Digital SMA Negeri 2 Konawe Selatan. Di halaman dashboard ini kita bisa melihat data-data yang disajikan dalam bentuk angka-angka dan juga grafik. Kemudian ada data ketidakhadiran siswa di setiap bulannya dan juga kalender pendidikan. Yang kedua ada menu akademik, dan yang ketiga ada menu akun. Buat Bapak Ibu Guru yang baru pertama kali login di halaman aplikasi Sekolah Digital SMA Negeri 2 Konawe Selatan dengan menggunakan username dan password sebagai guru, silakan Bapak Ibu Guru mengupdate data profil terlebih dahulu. Kemudian di sini Bapak Ibu Guru silakan memberikan atau memasukkan foto profilnya kalau belum ada, dengan cara klik tombol kamera, kemudian diupload fotonya, misalnya seperti ini. Lalu Bapak Ibu Guru silakan mengatur posisi fotonya sesuai dengan yang dikehendaki. Kalau sudah, nanti klik crop dan klik tombol close. Karena saya sudah memiliki foto profil, jadi di sini saya tidak mengubah foto profil. Kemudian kalau Bapak Ibu Guru ingin mengubah data akun dan biodata, bisa dilakukan di bagian kotak yang disediakan. Di bagian data akun, di sini Bapak Ibu Guru bisa mengganti password. Kemudian di bagian biodata, di sini juga Bapak Ibu Guru bisa menyesuaikan datanya. Kalau sudah dilakukan perubahan data, silakan Bapak Ibu Guru klik tombol simpan agar data yang diketikkan tidak hilang. Selanjutnya kita beralih ke menu akademik. Di bagian menu akademik ini terdapat menu kurikulum, KBM, dan evaluasi. Di bagian menu kurikulum ini terdapat lagi beberapa menu bagian, mulai dari menu mata pelajaran sampai dengan materi multimedia. Kemudian di dalam menu KBM ini, di dalamnya hanya ada absensi siswa. Kemudian di bagian menu evaluasi, di dalamnya ada menu KKM sampai menu kumpulan nilai. Sekarang kita masuk dulu di pengenalan menu kurikulum. Yang pertama, mata pelajaran. Di bagian menu mata pelajaran, di sini Bapak Ibu Guru bisa mencetak daftar mata pelajaran. Contohnya seperti ini. Di sini Bapak Ibu Guru dapat mencetak ke dalam bentuk file PDF dan juga bisa mencetak langsung ke printer yang aktif. Sebelum mencetak, Bapak Ibu Guru bisa mengatur halaman yang mana saja yang ingin dicetak, apakah semua halaman atau hanya halaman ganjil saja yang dicetak, atau halaman genap saja, atau kita sesuaikan dengan halaman yang kita inginkan. Misalnya kita ingin mencetak halaman 1 saja, atau mungkin mencetak halaman 1 sampai 2, atau mungkin mencetak halaman tertentu saja, halaman 1 dan 3 saja, atau mau mencetak
halaman 1 sampai 5. Jadi penulisannya seperti ini, menggunakan garis datar kalau mencetak halaman 1 sampai 5. Oke, saya kembalikan lagi ke posisi settingan awal. Di sini Bapak Ibu guru juga bisa mengatur tata letak halaman. Apakah potret? Jadi kalau Bapak Ibu guru memilih tata letak potret, maka tampilan halaman kertasnya seperti ini, dia vertikal. Kalau landscape, tampilan halamannya mendatar horizontal. Kemudian Bapak Ibu guru juga bisa memilih warna pencetakan di kertas nantinya, apakah mau menggunakan tinta hitam dan putih saja atau hanya menggunakan setelan warna. Jadi nanti warna apa saja yang ada di halaman kertas akan tercetak di kertas dengan warna yang kita gunakan. Kemudian ada setelan lain. Di sini Bapak Ibu guru bisa mengatur atau memilih jenis kertas yang akan digunakan. Di sini terdapat beberapa pilihan. Kemudian Bapak Ibu guru juga bisa setel apakah dalam satu halaman kertas ini mau dicetak 2 halaman sekaligus dalam satu kertas, atau 4 halaman sekaligus, 6 halaman, atau bahkan sampai 16 halaman sekaligus dalam satu kertas. Kemudian pada bagian margin, di sini Bapak Ibu guru bisa mengatur batas tepi kertas. Apakah mau menggunakan margin yang default seperti ini, atau mungkin tidak menggunakan margin, jadinya seperti ini, tidak ada batas tepi kertasnya. Kemudian kalau minimum hanya ada sedikit batas tepi kertasnya. Kalau custom kita bisa mengatur sendiri batas tepi kertasnya dengan menggeser-geser garisnya ini. Kita gunakan default saja. Kemudian di sini ada skala, Bapak Ibu guru bisa mengatur skalanya. Misalnya kalau kita menggunakan skala 200, maka tampilannya akan lebih besar daripada sebelumnya. Atau kalau mungkin menggunakan skala 50, tampilannya akan lebih kecil dari sebelumnya. Di sini kita gunakan skala default saja. Kemudian opsi, di sini kita bisa memilih apakah ingin memunculkan catatan kaki atau catatan kepala. Header ini berarti catatan kepala. Di sini contohnya ada tanggal, ada tulisan-tulisan kecil yang berisi alamat website dari sekolah digital ini. Jadi yang terletak di atas ini berarti header. Kemudian yang tulisan kecil di bawah ini dan halaman ini berarti footer. Kalau kita hilangkan centangnya, maka header dan footernya hilang juga. Kemudian ini ada grafis latar belakang. Jadi kalau misalnya di halaman kertas ini terdapat latar belakang berupa gambar, kalau ingin dicetak juga silakan Bapak Ibu guru centang pada bagian grafis latar belakang, nanti akan tercetak. Ini sifatnya opsional, bisa dicentang bisa tidak. Nantinya kalau Bapak Ibu guru sudah selesai menyetel settingan untuk pencetakan di halaman kertas, tinggal klik tombol cetak. Kalau Bapak Ibu guru ingin menyimpan dalam bentuk PDF, Bapak Ibu guru silakan klik simpan sebagai PDF. Nanti klik tombol simpan, kemudian beri nama di bagian file name. Karena ini adalah halaman mata pelajaran, saya kasih nama mata pelajaran. Kemudian kita tentukan lokasi penyimpanan, misalnya di folder download, kemudian klik save. Maka kita sudah berhasil menyimpan datanya di folder download dengan judul mata pelajaran. Kita bisa mengecek dengan membuka filenya, maka ini hasilnya. Kemudian yang kedua, kompetensi inti. Di bagian kompetensi inti ini Bapak Ibu guru bisa mengatur data-data kompetensi inti.
Sebelum mengatur datanya, Bapak Ibu guru harus memilih dulu mata pelajarannya, kemudian kelasnya, lalu nanti akan muncul data tentang kompetensi inti ini. Harap bersabar karena ini masih proses loading dan ini adalah data terkait dengan kompetensi inti. Di sini Bapak Ibu guru juga dapat menambahkan kompetensi inti kalau memang perlu ditambahkan. Nanti muncul kotak dialog tambah data. Di sini Bapak Ibu guru bisa memasukkan kode KI-nya dan kompetensi intinya. Nanti setelah itu kita klik tombol simpan. Kemudian Bapak Ibu guru juga bisa mencetak halaman kompetensi inti ini dengan klik tombol cetak seperti ini. Jadi itulah penjelasan untuk menu kompetensi inti. Yang ketiga ada kompetensi dasar. Di menu kompetensi dasar ini Bapak Ibu guru bisa juga mengatur data kompetensi dasar. Caranya terlebih dahulu kita pilih dulu mata pelajaran, kemudian pilih kelas dan pilih kompetensi inti. Setelah datanya muncul, nanti Bapak Ibu guru bisa klik tombol add untuk menambahkan data kompetensi dasar. Nah, di bagian kotak dialog tambah data ini nanti ada muncul kotak dengan judul kode KD dan kompetensi dasar. Jadi nanti bisa diisikan nomor KD-nya dan juga kompetensi dasarnya lalu disimpan. Kemudian tombol yang berwarna merah ini artinya Bapak Ibu guru bisa menghapus, dan tombol yang berwarna putih dengan gambar pulpen seperti ini berarti Bapak Ibu guru bisa melakukan pengeditan terhadap data yang diklik seperti ini. Setelah itu Bapak Ibu guru juga bisa mencetak halaman kompetensi dasar ini dengan klik tombol cetak seperti ini. Nanti akan tercetak setelah Bapak Ibu guru pilih printernya yang aktif. Selanjutnya yang keempat ada materi pokok. Di bagian materi pokok ini Bapak Ibu guru bisa mengatur data materi pokok. Jadi pertama kita pilih dulu mata pelajaran yang kita ajar, kemudian pilih kelasnya, pilih kompetensi intinya. Kemudian kita bisa menambahkan materi pokok apa saja sesuai dengan kompetensi dasarnya. Misalnya untuk 3.1 ini kita ingin tambahkan materi, kita tuliskan nomor materinya, misalnya nomor 2. Kemudian materi pokoknya apa, misalnya lingkaran. Ini hanya contoh saja. Kemudian alokasi waktunya misalnya 4 jam pelajaran. Lalu kita klik tombol simpan. Kalau berhasil maka akan muncul informasi data berhasil ditambah. Kemudian kita tutup. Maka nanti akan muncul materi pokok yang kita tambahkan di bagian bawahnya seperti ini. Kemudian kalau ingin dihapus, silakan klik tombol warna merah, baru kita klik tombol ya. Maka data berhasil dihapus. Jadi seperti itu. Di sini juga kita bisa mencetak halaman materi pokok. Tampilannya seperti ini. Nanti akan tercetak kalau Bapak Ibu guru sudah mengaktifkan printer dan mengklik tombol cetak. Kemudian yang kelima ada menu rencana pembelajaran. Di bagian menu rencana pembelajaran ini Bapak Ibu guru bisa mengatur data-data rencana pembelajaran. Terlebih dahulu kita harus memilih mata pelajaran yang diajar, kemudian kelasnya, kemudian kompetensi intinya. Kemudian akan muncul data yang terkait dengan rencana pembelajaran, terutama yang berwarna-warni ini. Yang pertama ada menu pembelajaran. Di sini Bapak Ibu guru bisa mengatur data-data terkait dengan pembelajaran.
Di sini sintaksnya mengikuti 5M, yaitu mengamati, kemudian menanya, mengumpulkan data, dan mengasosiasi serta mengkomunikasikan. Jadi ini bisa diedit dan bisa dihapus. Kemudian ada penilaian. Di sini akan dimunculkan jenis-jenis penilaian yang dilakukan, apakah dalam bentuk tugas, observasi, portofolio, tes tulis, maupun tes lisan. Di sini kita juga bisa mengedit dan menghapus. Bisa juga kita mencetaknya. Kemudian ada sumber belajar. Di sini Bapak Ibu guru bisa menambahkan sumber belajar yang digunakan dalam rencana pembelajaran Bapak Ibu guru sekalian. Bisa juga kita melakukan pengeditan atau menghapus data tentang sumber belajar ini. Dan juga kita bisa mencetak halaman dari sumber belajar ini. Kemudian ada menu cetak RPP. Jadi menu ini memudahkan Bapak Ibu guru untuk membuat RPP dengan cepat, praktis, efisien, dan mudah. Jadi ini tampilan RPP secara keseluruhan yang akan dicetak. Tinggal kita klik tombol cetak atau mau dijadikan file sebagai PDF. Kemudian selanjutnya setelah menu rencana pembelajaran, kemudian yang keenam ada program semester. Jadi di aplikasi sekolah digital ini diberikan fitur untuk membuat program semester. Caranya nanti kita pilih dulu mata pelajaran yang kita ajar, kemudian kita memilih kelas, memilih kompetensi inti, kemudian nanti akan muncul data seperti ini. Di sini Bapak Ibu guru bisa menentukan jumlah jam setiap semester. Cara mengisi jamnya kita klik di bagian kodenya. Nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Di sini Bapak Ibu guru bisa menginput angka-angkanya dan juga memilih tahun pelajarannya. Jadi nanti angka-angkanya ini disesuaikan dengan jam pelajaran yang Ibu rencanakan, Bapak Ibu guru rencanakan. Kemudian setelah membuat program semester, selanjutnya Bapak Ibu guru membuat program tahunan. Caranya kita memilih dulu mata pelajaran, kelas, dan kompetensi inti. Nanti untuk alokasi waktunya akan terisi otomatis kalau Bapak Ibu guru sudah membuat program semesternya. Kemudian silabus. Bapak Ibu guru bisa mencetak silabus di sini sesuai dengan mata pelajaran, kelas, dan kompetensi inti. Kemudian tinggal kita klik cetak silabus, maka nanti bisa dicetak dalam kertas atau dijadikan file PDF. Kemudian ada menu materi multimedia. Di bagian menu materi multimedia ini, kalau misalnya Bapak Ibu guru memiliki bahan ajar yang ingin disajikan dalam bentuk video, Bapak Ibu guru bisa melakukannya dengan memilih mata pelajaran yang Bapak Ibu guru ajar, kemudian kelas, kemudian kompetensi inti, kemudian nanti memasukkan videonya sesuai dengan judul kompetensi dasar dan judul materi pelajaran atau materi pokok yang Bapak Ibu guru ajarkan. Di sini di bagian multimedia bisa kita lihat ada angka 2, berarti sudah 2 media yang saya masukkan di dalam kompetensi dasar ini.
Buat Bapak Ibu guru yang mau menambahkan video, caranya adalah klik tombol add. Kemudian Bapak Ibu guru silakan mengisi deskripsi materinya tentang apa. Misalnya ini tentang persamaan trigonometri, atau mungkin pembahasan soal latihan persamaan trigonometri part 2. Tinggal kita cari link video yang mau ditampilkan. Kemudian kita cari videonya. Misalnya ini. Lalu di sini kita klik tombol bagikan. Lalu kita klik tombol salin untuk menyalin linknya, dan kita bawa di bagian kotak file materi. Setelah itu kita klik tombol simpan. Lalu kita klik tombol tutup jika sudah muncul informasi bahwa data berhasil ditambah. Untuk mengecek video yang sudah kita masukkan tadi, kita bisa klik di bagian kotak yang warna biru. Maka akan muncul video yang sudah kita masukkan tadi. Siswa-siswi sekalian, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan ya, jadi seperti itu Bapak Ibu guru ya, bagaimana cara kita memasukkan video pembelajaran di bagian materi multimedia ini. Sekarang kita ke bagian menu KBM. Di dalam menu KBM ini ada menu absensi siswa. Di bagian menu ini Bapak Ibu guru bisa mengecek data-data terkait dengan absensi siswa, seperti data sakitnya, izinnya, alpanya. Jadi kita pilih dulu kelas, jurusan, kemudian halamannya. Nanti akan muncul datanya seperti ini. Kita bisa mencetak data masing-masing siswa karena di sini disediakan tombol printer. Jadi ini data untuk nama siswa Afin Mifathudin Yusuf. Kita juga bisa mencetak data secara keseluruhan dengan klik tombol cetak di bagian kanan atas. Jadi data keseluruhannya. Jadi hanya itu saja penjelasan yang terkait dengan absensi siswa. Kemudian ada menu evaluasi. Di bagian menu evaluasi Bapak Ibu guru dapat mengatur data KKM, kisi-kisi, bank soal, entry nilai sampai dengan kumpulan nilai. Kita menuju ke bagian menu KKM. Di bagian menu KKM ini Bapak Ibu guru bisa
terlebih dahulu memilih mata pelajaran, kelas, dan kompetensi inti, lalu melakukan analisis terkait dengan aspek kompleksitas, sarana pendukung, dan intake peserta didik. Untuk menginput nilai-nilai kompleksitas, sarana pendukung, dan intake peserta didik, kita lakukan di bagian menu kode. Di sini Bapak Ibu guru silakan mengatur data nilainya dan juga memilih tahun pelajaran, kemudian menyimpannya. Nanti nilai KKM-nya akan muncul di bagian akhir ini. Kemudian selanjutnya kisi-kisi. Ketika Bapak Ibu guru mau membuat soal, tentu Bapak Ibu guru menyusun kisi-kisi soal. Jadi di bagian ini tempat untuk membuat kisi-kisi soal. Caranya terlebih dahulu kita harus memilih mata pelajaran, kelas, dan kompetensi inti. Kemudian kita bisa klik tombol yang berwarna biru ini untuk membuat kisi-kisi soal yang terkait dengan kompetensi dasar. Yang pertama, misalnya yang kode 3.1 ini dengan materi pokok persamaan trigonometri dengan alokasi 8 jam pelajaran. Kemudian kita klik tombol add untuk membuat indikator soalnya, kemudian memilih bentuk tesnya, apakah dalam bentuk pilihan ganda, isian, atau uraian, kemudian menentukan nomor urut soal. Nanti setelah kisi-kisinya dibuat, Bapak Ibu guru bisa mencetak kisi-kisinya. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Kemudian ada menu bank soal. Jadi di sini Bapak Ibu guru tempat untuk membuat soalnya sesuai dengan kompetensi dasar dan materi pokoknya. Di sini sudah ada 3 pilihan. Bapak Ibu guru dapat membuat soal dalam bentuk pilihan ganda, isian, ataupun uraian. Misalnya Bapak Ibu guru mau membuat soal pilihan ganda, Bapak Ibu guru silakan klik pilihan ganda. Kemudian nanti akan muncul tampilan halaman seperti ini. Di sini Bapak Ibu guru silakan memilih soal ini jenis apa, apakah ulangan harian, penilaian tengah semester, atau penilaian akhir semester. Bapak Ibu guru dapat membuat langsung soalnya di halaman website sekolah digital ini. Caranya kita klik tombol add. Nanti akan muncul kotak dialog tambah data. Di sini kita bisa mengatur jenis penilaiannya, apakah ulangan harian, penilaian tengah semester, atau akhir semester. Kemudian kita bisa menuliskan deskripsi soalnya tentang apa, kemudian memasukkan pilihan-pilihan jawabannya dan kunci jawabannya. Bapak Ibu guru juga dapat menggunakan template soal yang disediakan di sini dengan cara klik tombol sampel soal pilihan. Nanti templatenya akan terdownload. Jadi di sini Bapak Ibu guru bisa tinggal mengetikkan berdasarkan judul kolomnya. Misalnya isi soal, berarti di sini tempat untuk Bapak Ibu guru mengetikkan soal-soalnya. Kemudian ini adalah menu-menu pilihannya. Bapak Ibu guru bisa menuliskan jenis-jenis pilihan jawabannya. Dan di bagian akhir ada kolom kunci jawaban. Di sini tempat Bapak Ibu guru menuliskan kunci jawabannya berdasarkan nomornya masing-masing. Nantinya kalau sudah selesai dibuat, Bapak Ibu guru dapat memasukkan filenya dengan cara klik pilih file, kemudian kita klik filenya tadi yang sudah diisi, kemudian klik open, lalu nanti klik import soal pilihan. Oke, itulah penjelasan tentang membuat soal pada bagian bank soal.
Kemudian pada bagian entry nilai, di sini Bapak Ibu guru bisa mengatur data nilai tugas, nilai lisan, nilai sikap, keterampilan sampai dengan menganalisa hasil belajar. Kalau kita melihat di bagian nilai tugas, di sini Bapak Ibu guru bisa melihat data siswa berupa NIS, NISN, nama lengkap siswa, jenis kelamin siswa, umur siswa, dan juga nilai-nilai siswa kalau sudah terisi sesuai dengan mata pelajaran dan kompetensi intinya. Di sini Bapak Ibu guru nanti bisa mencetaknya. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi bisa langsung mencetak nilai tugas siswa. Selanjutnya ada menu nilai lisan. Kalau Bapak Ibu guru memberikan penilaian dalam bentuk lisan, nanti akan muncul data-data nilainya di bagian ini. Bapak Ibu guru bisa tinggal mencetaknya seperti tadi. Jadi di sini Bapak Ibu guru bisa mencetak juga nilai-nilai lisannya. Jadi tampilannya seperti ini ya. Kemudian ada nilai sikap. Bapak Ibu guru juga bisa memberikan nilai sikap di sini. Caranya kita terlebih dahulu memilih jenis kelasnya, kemudian jurusannya. Ini halamannya. Kemudian kita klik tombol nilai sikap. Di sini Bapak Ibu guru bisa memberikan indikator penilaian sikap spiritual, jenisnya apa saja. Ini salah satu contoh, misalnya dari sisi ibadahnya mungkin, atau kedua sikap sosial, mungkin dari kerja kelompoknya, atau mungkin apa lagi. Silakan Bapak Ibu guru klik simbol tanda tambah untuk menambahkannya. Misalnya sikap sosialnya di sini kita mau berikan predikat sangat baik. Kita misalnya centang di bagian selalu dilakukan, kemudian klik pilih dulu semesternya, misalnya semester genap, kemudian klik simpan. Nanti kalau berhasil akan muncul informasi data berhasil ditambah, baru kita tutup. Maka nanti muncul nilai sikap sosialnya sesuai dengan yang kita berikan tadi. Di sini juga ada menu untuk mencetak nilai sikap. Jadi tampilannya seperti ini. Kemudian ada menu untuk mengatur nilai keterampilan. Jadi nanti Bapak Ibu guru bisa mencetak nilai keterampilannya. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu guru sudah pernah menginput data-datanya, nanti datanya akan muncul otomatis di sini. Dan nanti tinggal kita cetak daftar nilai keterampilannya. Kemudian ada ulangan harian. Di bagian menu ini Bapak Ibu guru bisa mencetak daftar nilai ulangan harian siswa. Di sini Bapak Ibu guru bisa memasukkan data-data nilai ulangan harian setiap siswa. Misalnya nomor 1 kita kasih nilai 90. Jangan lupa diklik tombol simpan agar datanya tersimpan. Maka nilai siswa tadi yang kita berikan muncul di sini.
Bapak Ibu guru bisa mencetaknya juga dengan klik tombol cetak, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian ada menu ulangan tengah semester. Di sini Bapak Ibu guru bisa memberikan nilai ulangan tengah semester juga, sama seperti tadi. Tinggal kita ketikkan saja nilai-nilainya di kotak yang sudah disediakan di sini, baru kita klik tombol simpan. Dan Bapak Ibu guru juga dapat mencetak daftar nilai ulangan tengah semester seperti ini. Kemudian ada menu ulangan akhir semester. Jadi Bapak Ibu guru di sini bisa juga mencetak nilai akhir semester siswa. Kita juga bisa menginput nilainya di bagian kotak yang sudah disediakan di sini. Kemudian kita bisa mencetak daftar nilai akhir semester siswa secara keseluruhan. Kemudian ada catatan wali kelas. Di sini Bapak Ibu guru bisa menambahkan data-data terkait dengan ekstrakurikuler, misalnya pramuka, deskripsinya apa, kemudian nilainya apakah sangat baik atau baik dan sebagainya. Kemudian semesternya bisa dipilih juga di sini. Lalu Bapak Ibu guru juga bisa mencetak data penilaian wali kelas secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir ada menu analisa hasil belajar. Di sini kita bisa mencetak hasil nilai-nilai yang sudah diperoleh siswa untuk setiap kompetensi dasar. Kita bisa melihat ketuntasannya juga, dan juga apakah sudah pernah dilakukan perbaikan atau pengayaan. Kemudian di sini yang terakhir ada kumpulan nilai. Bapak Ibu guru bisa melihat data nilai siswa sesuai dengan kelas dan jurusannya. Tampilannya seperti ini. Kita juga bisa mencetak datanya. Jadi di sini kita bisa lihat nilai pengetahuan, nilai keterampilan, dan nilai sikap setiap siswa. Jadi cukup sekian Bapak Ibu guru sekalian, bagaimana penjelasan tentang pengenalan menu-menu yang ada di dalam aplikasi website sekolah digital ini jika kita login dengan menggunakan username dan password sebagai guru. Dan yang terakhir, apabila Bapak Ibu guru ingin keluar dari aplikasi ini, kita klik tombol logout. Maka akan muncul tulisan bahwa kita sudah berhasil logout dan akan kembali ke halaman awal, yaitu halaman login ini kembali. Terima kasih Bapak Ibu guru, saya ucapkan atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat.